Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Minu Trati Putri Gresik. Sobat Mipi, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau kurang lebih menjadi guru TK atau pendidik anak usia dini kurang lebih sekitar berapa ya? 29 sampai 30 tahun lah begitu. Beliau usianya sih cukup, saya bilang tua ya nggak pena gitu kan ya, tapi kelihatannya masih muda. Itu mungkin rahasianya guru TK atau guru pendidik anak usia dini itu selalu ceria sehingga menjadi sosok yang awet muda. Beliau adalah Ibu Nur Hasanah. Selamat datang Ibu di podcast MIPI. Selamat datang. Panggilannya bener ya Bu Ana ya Bu ya? Betul. Bu Ana Nur Hasanah. Nur Hasanah. Kalau dibilang Sobat Mipi sama dengan Nurnya, tapi saya Nur Aza, yang satunya adalah Bu Nur Hasanah. Pokoknya saya nggak mau ya dipanggil Nur, Pak Aza aja. Oke, Sobat Mipi, hari ini kita akan menggali informasi mengenai tantangan, suka dan duka menjadi pendidik anak usia dini itu seperti apa. Nah, mari kita korek bersama. Bu Nur atau Bu Ana, panggilannya Bu Ana ya, jangan panggil Bu Nur ya. Bu Ana, ya, beliau adalah seorang kepala sekolah di TK Bunga Bangsa, sekolah TK yang ada di tengah kota di Kabupaten Gresik. Bu Ana, begini Bu Ana. Sebetulnya tenang aja Bu Ana ya, jangan terlalu kaku. Kita di sini fun, santai. Jadi begini Bu Ana. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu apa sih Bu? Ibu sekarang sebagai pimpinan sebuah lembaga tingkat anak usia dini atau TK, tantangannya yang Ibu hadapi sekarang itu seperti apa? Menjadi pendidik anak usia dini itu seperti apa kira-kira? Masalah tantangan, sebenarnya banyak sekali tantangan mendidik anak usia dini. Senangnya juga banyak sekali. Pertama kalau tantangan. Jadi imbang ya Bu ya? Iya. Ada senang, Ada juga. ada duka. Oke. Ini perlu kita menarik ini menarik. Baik Bu, silakan. Duka. Untuk masalah dukanya atau yang rata-rata guru TK pasti banyak dukanya. Contohnya seperti ajaran baru, terutama ajaran baru. Dukanya saya kalau ajaran baru itu anak-anak itu satu banyak sekali yang nangis. Kenapa? Itu wajar tapi Bu ya? Oh wajar, karena ya? menghadapi orang baru. Orang baru. Bukan orang tuanya sendiri maksudnya. Gitu ya? Nah, guru kan termasuk orang Adaptasi baru. Begitu ya? Iya, adaptasi. Terus lanjut. Jadi banyak yang nangis. Kemudian dipegang pun juga nggak mau. Nah, terus itu solusinya gimana kira-kira? Solusinya tetap kita harus sabar. Kita harus merasa kita jadi orang tua kedua bagi anak-anak. Tapi juga nggak semuanya nangis. Sebagian ada yang mungkin sebelum di TK dia sekolah di PAUD, jadi sudah bisa sosialisasi sebelumnya. Kemudian di TK dia menghadapi orang-orang baru, dia bisa mengikuti kegiatan yang baru yang diberikan oleh ibu guru TK yang ajaran baru itu tadi. Gitu ya Bu ya? Iya. Jadi solusi tetap kita harus sabar, merangkul anak itu. Bagaimana caranya anak itu bisa kita pegang, terutama seperti itu. Jadi tetap sabar, ikhlas menghadapi anak-anak yang usianya masih balita. Gitu ya. Jadi istilahnya kita itu menjadi ibu kedua. Orang tua kedua. Oke, jadi begitu ya. Nangis. Kira-kira kalau nangis itu diapakan? Kalau saya tuh gini Bu ya. Saya kan dulu pastinya pernah TK ya. Jadi TK saya dulu itu saya nangis. Itu pengalaman. Saya itu pernah di suatu waktu saya bermain yang yang berjalan
besi setengah lingkaran menancap di tanah, kemudian jalan. Nah Tangga itu, majemuk. ya tangga majemuk atau apa itu. Saya itu jatuh. Nah, sebetulnya jatuhnya tak kira nggak sakit. Saya itu malu di apa ya, dibilangin sama Diketawain. teman-teman, "Jatuh jatuh," gitu kan. Iya, Akhirnya saya itu nangis. iya. Lah, sama guru saya itu dibiarin sampai diem gitu loh. Nah, baru nanti setelah saya apa ya, nanti saya setelah diem, saya itu dirangkul sama guru saya. "Kenapa nggak boleh menangis?" Nah setelah sampai apa ya, sampai saat ini akhirnya saya menyadari ternyata di balik anak menangis itu meluapkan emosi. Nah, perlu nanti ditanya, maksudnya apa, kemauannya apa, ditanya. Ternyata saya baru tahu. Lah, itu kan dulu, Bu. Nah, apakah zaman sekarang itu punya teknik atau trik khusus di anak usia dini zaman sekarang? Apakah sama kira-kira? Seperti itu. Tetap kalau anak nangis, kita cari kenapa nangisnya. Gitu ya, Bu, Kalau ya? penjenengan tadi kan jatuh ya. Heeh. Nah, anak ini nangis kena apa? Kita pegang, kita dekati. Kenapa sayang? Kenapa kok nangis? Kadang anak langsung bilang, itu loh Bu teman saya diganggu. Nah bisa seperti itu. Terus ditanya temennya, kembali lagi tanya, kenapa? Bu, mainan saya diambil. Begitu. Akhirnya kita tetap sama anak yang satu dan satunya yang nangis dan yang tidak nangis tadi tetap dikasih tahu kalau bermain harus bersama. Iya. Begitu. Kalau jatuh pun seperti penjenengan tadi pernah jatuh, dibiarkan. Kalau 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 di tempat saya nangis bukan kita biarkan, tetap kita rayu kenapa nangis. Kalau memang jatuh tetap anak itu kita bawa, Iya. posisi jatuhnya seperti apa gitu. Kalau anaknya nangis kemudian ada luka, kita harus gendong, yang jelas seperti Gitu itu. ya. Iya. Jadi mungkin Ibaratnya kan kita jadi orang orang tua tua. kedua, pasti seperti itu. Kita bawa, kita amankan dulu. Iya, oke oke. Jadi intinya mungkin setiap lembaga ataupun beda. Saya itu TK itu sekitar tahun 2001 atau 2000 berapa. Jadi kan masih sudah lama banget. Jadi mungkin perkembangan itu semakin ada lah, heeh, semakin ada lah. Makanya saya tak ingat-ingat dulu, saya sebetulnya jatuh itu nggak sakit, nggak berdarah sama sekali. Jadi menangisnya itu karena diejek gitu Iya, kan, "Jatuh jatuh," gitu. Akhirnya nangis kan begitu. iya. Makanya mungkin nggak perlu diobati, nggak perlu karena, Mm. nggak sakit begitu. Oke, Bu, kita kembali ke, pembahasan selanjutnya. Itu kan mengenai, dukanya atau apa ya, salah satu tantangannya ketika ajaran baru yang menjadi problem itu biasanya pasti TK ini ya, Bu, ya, TKA ya, Iya, atau TK betul. nol kecil itu. Oke, terus kemudian begini, Bu, eee, tantangan yang panjenengan hadapi, jenengan kan sudah menjadi guru TK itu kurang lebih 28 tahun, itu bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang. Artinya, eee, generasi anak TK, generasi anak dari waktu ke waktu, itu beda-beda. Perbedaannya apa sih, Bu? Jenengan waktu ngajari ya, waktu ngajari anak saat tahun-tahun pertama mengajar, tengah-tengah sampai ngajar sudah 10 tahun, sampai sekarang 28 tahun ini, perbedaannya itu apa yang dirasakan oleh Ibu kira-kira? Beda banget. Iya, beda banget. Beda banget. Saya mulai ngajar di tahun 1993. Belum lahir saya, Bu, itu. Sampai sekarang sudah 2022. Di tahun 93 itu saya belum di Gresik, tapi sudah ngajar di Sepanjang. Iya. Ya, Sepanjang Sidoarjo. Itu minim sekali. Maksudnya minim itu minim dengan keadaan di lembaga itu. Ngenes, istilahnya ngenes. Basa Iya, Jawa ngenes gitu ya. ngenes, iya, ngenes sekali. Jadi APE-nya juga kurang, persediaan alatnya juga kurang. Jadi istilahnya apa? Orang Jawa kalau bilang bondo dewe. Bondo Bondo dewe-dewe. dewe. Maksudnya begini. Alat peraga enggak ada, kita gambar sendiri untuk anak-anak, biaya sendiri. Seperti itu. Kalau sekarang semua tersedia. Semua ada. Tapi
kreativitas itu harus juga dibutuhkan, Ya bukan nggak? hanya oh wes punya, oh ini sudah punya, tapi tetap guru TK harus kreativitas itu yang dibutuhkan. Jadi kita harus tetap gambar sendiri untuk alat peraganya anak. Gitu ya. Seperti itu, biarpun tahun yang dulu dengan tahun yang sekarang, yang namanya kreativitas itu masih tetap. Masih tetap harus Iya, dibutuhkan. iya. Bedanya kalau yang zaman-zaman dulu waktu Mm-mm. ibu awal mengajar itu kita dengan keterbatasan itu harus bergerak. Artinya Bergerak. muncul sebuah media, sebuah alat kan begitu. Iya, iya. Sekarang zamannya sudah diakomodasi oleh pemerintah, sudah disediakan biaya, sudah disediakan alat, tinggal kita mampu mengoptimalkan Iya, dan berkreasi kan begitu. betul. Betul begitu ya. Jadi itu Sobat Mimpi tantangannya dari pengalaman Bu Ana mulai dari awal mengajar tahun 93 sampai sekarang 2022. Nah, Sobat Mimpi, ini yang saya tanyakan ini mengenai tips nih. Kadang-kadang itu parenting terhadap orang tua itu kadang-kadang nggak nyampe. Artinya kadang-kadang menurut beberapa psikolog, sebetulnya anak usia dini itu nggak ada anak yang nakal loh. Nah, itu saja yang dibutuhkan adalah sebuah tips atau pengetahuan-pengetahuan dari orang tua untuk mensiapkan Indonesia generasi emas ini ke depan. Lah, makanya saya kira perlu adanya tips yang perlu disampaikan buat para bunda-bunda atau mama-mama di rumah untuk apa ya, mengetahui cara mendidik, cara pembelajaran anak usia dini seperti apa. Nah, ini nih saya tanyakan kepada seorang kepala sekolah dan juga guru TK yang sudah lama sekitar 29 tahun, 28 tahun. Silakan Bu Ana, kira-kira tips untuk mengajar anak, mendidik anak usia dini itu seperti apa kira-kira tipsnya? Untuk mama-mama yang di rumah, eh, mendidik anak itu tidak harus eh, istilahnya mendoktrin anak. Kamu harus belajar, tidak seperti itu. Itu nggak boleh berarti? Iya, kita harus tetap santai. Kudu Biarpun pinter itu nggak boleh, we? bukan begitu. Kudu pinter. Kita cari prosesnya dulu. Oke, Bagaimana oke, oke. caranya? Di rumah, mama-mama atau kakak-kakaknya yang ngajari di rumah, beri kegiatan itu yang mudah. Misalkan, contoh nih. Sedikit saja kasih kegiatan itu. Misalkan kalau di usia dini anak-anak di sekolahan mewarnai belum bisa mencampurkan warna. Misalkan ya, kalau sama krayon belum tahu warna misalkan. Coba ambil warna merah. Hanya 5 warna saja, merah diambil merah. Oh keliru, yang ini merah. Ditunjukkan, misalkan anak belum tahu ditunjukkan. Kemudian hanya warna ya, ini hanya warna saja. Kemudian disuruh gores. Oh, goresnya begini megangnya. Kemudian anak bergerak. Kemudian dan seterusnya sampai dengan anak itu bisa mewarnai dengan full penuh warna. Prosesnya yang kita lihat. Jangan dilihat hasilnya. Jadi, kalau hasil itu anak-anak biasanya ibu bilang begini, loh hasilnya kok begini, kok keluar garis. Jadi anak pada akhirnya nanti kalau disuruh mewarnai lagi, jangan-jangan nanti keluar garis lagi. Padahal anak itu sudah berproses, mengambil warna sudah benar, cara pegang warnanya juga sudah benar. Hasilnya sudah full, sudah penuh. Hanya keluar garis saja hasilnya nggak memuaskan. Katanya mamanya seperti itu. Padahal anaknya sudah berproses. Nah itu yang dicari, proses belajarnya. Titik apa ya? Titik penilaiannya itu bukan pada apa ya? Hasilnya, bukan pada hasil. Iya, prosesnya. Prosesnya gitu ya. Iya. Jadi itu perlu waktu begitu ya. Perlu waktu. Iya, memang harus bertahap. Kalau tidak bertahap, anak itu kalau harus kamu harus langsung bisa. Kasihan anak-anak itu nggak akan mau. Jadi apa ya? Kita itu itu nih buat para bunda-bunda. Kita kalau mengajarkan anak itu harus by proses.
Artinya kita tidak boleh titik inti dari penilaiannya itu hasilnya. Gambarannya itu kurang lurus ini, nggak simetris bentuk sayapnya, misalkan gambar kupu-kupu. Nah, itu nggak boleh Bu ya seperti itu ya? Iya. Jadi Nah, kasih reward anak itu. Reward. Loh, kamu sudah bisa mengambil warna merah. Loh, kamu sudah bisa megang warnanya juga sudah betul. meskipun Nah, hanya sebuah omongan ya? iya, itu reward. Senang, anak itu bangga. Istilahnya apa ya orang Jawa? Disanjung. Dijokno. Mm, mm, Nah, mm. akhirnya anak itu bangga. Oh, katanya mamaku aku sudah Bisa. Nanti aku cerita sama Bu Guru di rumah. Pasti seperti itu. Gitu ya. Kalau anak itu, loh kok ngene gambarannya, kok keluarga semua. Nah, itu anak akan down. Mentalnya Akan down. turun. Gitu ya. Berarti itu juga Sobat Mimpi. Istilahnya reward itu bukan hanya benda aja. Kalau biasanya kan kita mengenal reward itu pensil, dikasih permen, dikasih ya pokoknya benda lah yang sifatnya itu menyenangkan anak-anak. Ternyata omongan atau sugesti itu juga mempengaruhi ternyata. Nah, itu adalah tips yang diberikan oleh Bu Ana terkait mendidik anak di usia dini. Intinya yaitu stop menilai anak kecil dari hasil akhir dalam tanda kutip pembelajaran ya, seperti mendidik anak untuk menjadi sopan, kemudian mendidik anak atau mempelajari anak tentang melukis, mewarnai, itu kita stop mulai hari ini. Jangan menilai anak dari hasil akhir atau yang dikaryakan itu, tetapi kita mulai dari proses step by stepnya, sudah berhasil atau tidak. Nah, itu butuh waktu perlahan, bukan begitu ya, iya, Bu betul, Ana ya? Betul, proses, jangan hasil. Oke, baiklah, sekian obrolan yang sangat berharga dengan Bu Ana. Bu Ana, terima kasih ya telah hadir di podcast kami. Semoga kedepannya bisa memberikan informasi dan tips yang lebih menarik lagi yang bisa disaksikan oleh khalayak umum ya, pada umumnya, dan khususnya buat para Sobat Mimpi yang sudah mantengin obrolan kita pada hari ini, pada video ini. Sekian, terima kasih Bu Ana ya. Kita tunggu di podcast Mimpi yang episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.